Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam satu riwayat hadis dari Imam Tirmidzi, qala sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Yang artinya tidak akan bisa menolak takdir atau qada pada seseorang kecuali doa, dan tidak akan menambahkan umur atau usia kecuali adalah perbuatan baik atau albir. Masya Allah, kita sebagai orang beriman wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki takdir, memiliki ketentuan yang berlaku kepada seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana rukun iman yang keenam, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman meyakini terhadap takdir, terhadap ketentuan Allah, ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa semua takdir yang ditentukan bagi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala telah Allah ketahui. Tidak ada satupun ketentuan bagi makhluk-makhluknya, mulai dari dia diciptakan sampai nanti dia mati dan dia akan dikembalikan lagi, dan pada akhirnya dia berada di surga ataukah di neraka. Takdirnya semua Allah Subhanahu wa ta'ala telah tahu, telah ketahui. Dan tidak hanya diketahui oleh Allah, Allah juga mencatat semua takdir, ketentuan bagi seluruh makhluknya di dalam catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia itu sendiri, Allah menciptakan makhluk itu, Allah sudah catat semua. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pena, dan Allah berfirman kepada pena seraya memerintahkan, hai pena, catatlah, tulislah semua apa yang harus engkau catat. Maka pena itu mencatat semua apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Setelah Allah perintahkan pena mencatat, maka semua takdir, ketentuan yang berlaku bagi hambanya tercatat dengan baik di Lauhil Mahfuz, dan tidak akan terjadi ketentuan takdir itu kecuali sebagaimana yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz dalam catatannya itu. Nah, mungkinkah kemudian takdir seseorang itu bisa berubah? Takdir seseorang itu dia bisa hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Tirmidzi yang telah kita bacakan tadi, beliau bersabda, tidak ada yang bisa menghindarkan seseorang dari takdir kecuali doanya. Jadi ternyata antara doa dan takdir ini saling berlomba, saling dulu-duluan. Dan itu semua juga atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah merubah takdirnya, mengganti takdir hamba
yang berlaku bagi hambanya juga Allah telah mengetahui sebelumnya. Maka apa yang bisa kita ambil dari situ, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ya, semua takdir kita telah dicatat. Tapi kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa. Apakah takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Semua rahasia kita baru tahu ketika takdir itu telah terjadi. Setelah terjadi kita baru tahu bahwa itu adalah takdir kita. Namun sebelumnya kita tidak pernah tahu. Nah, disinilah kita diperintahkan untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk banyak berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan atau permintaanmu. Masya Allah, doa adalah sebuah ibadah yang mudah. Karena berdoa ini menunjukkan bagaimana manusia membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu membuktikan kelemahan seorang hamba di hadapan Sang Khalik penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu adalah inti daripada ibadah. Sebagaimana sabda Rasul, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak, hal yang utama di dalam ibadah, inti daripada ibadah itu. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, maka di bulan Ramadan yang penuh dengan waktu atau saatul istijabah, kondisi orang dalam keadaan berpuasa, di bulan suci Ramadan adalah waktu situasi yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita akan melaksanakan berbuka puasa, waktu menjelang ghurubus syams, terbenamnya matahari, di saat orang akan melaksanakan buka puasa adalah waktu yang mustajab. Maka hendaklah waktu ini tidak kita sia-siakan. Perbanyak doa, doa-doa kebaikan, doa untuk kebaikan dunia kita, dan juga doa untuk kebaikan akhirat kita. Sebagaimana kita diajarkan oleh Al-Quran untuk selalu mencari dunia dan juga akhirat kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ruginya orang yang berdoa, karena sesungguhnya semua doa yang dipanjatkan akan ditulis oleh Allah. Semua doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba akan menjadi tabungan pahala bagi dia. Sekiranya dia tidak dikabulkan ketika di dunia, maka di akhirat kelak doa tersebut akan diberikan dalam bentuk pahala yang begitu besar. Sehingga di akhirat banyak orang yang kelak dia terkaget, dia terheran. Dia merasa bahwa di dunia dia tidak memiliki amal yang besar, tetapi dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Ternyata itu adalah doa-doa yang ketika di dunia dia panjatkan, meskipun Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan, tapi dia tidak pernah berhenti untuk berdoa kebaikan itu. Dan di akhirat ternyata oleh Allah diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah, tabarakallah. Maka mari kita perbanyak berdoa, khususnya di bulan suci Ramadan ini, khususnya di waktu-waktu yang mustajabah, di waktu sahur, di waktu akan berbuka puasa, di waktu di saat ketika kita tengah menahan lapar dan dahaga. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ijabah doanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.